Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya akhina fillah Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar Al-Alawi, dan beberapa yai, beberapa habaib. Maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat dan ta'zim ihtiram kami kepada para beliau. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, Bapak atau sahabat kami adalah Bapak Kapolda Jawa Tengah. Beliau sudah kenal dengan saya itu dari semenjak mulai di Medan, bertemu kembali di Jawa Tengah, alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak Pangdam Jawa Tengah, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan, dan yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Kapolres, serta jajarannya, bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya mengingat satu ayat. Sebetulnya biasanya ayat ini dibaca setiap bulan Rajab, yang bunyinya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Saya belajar memahami mengapa diawali dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kita tidak heran atas keberangkatan Isra Mi'raj itu. Tapi ada apa di dua kota tersebut? Ternyata Masjidil Haram ada peninggalan situs-situs sejarah yang sangat berharga, dan bapak dari segala para nabi, sebagian besar para anbiya, keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mampu menelurkan regenerasi menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya Nabi akhir zaman, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peninggalan situs sejarah pertama kali terjadi Ka'bah untuk dibangun sudah kena erosi ketika banjir di zaman Nabi Allah Nuh. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menggali kembali. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah Ta'ala di mana bekas Baitullah tersebut. Fondasinya masih utuh. Selanjutnya diteruskan dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu pula di Masjidil Aqsa. Tidak terlepas berdirinya Masjidil Aqsa dari tangan-tangan yang mulia para anbiya. Artinya kalau kita pahami, kita ini harus menyelusuri, tahu sejarah. Dari sejarah apa yang ada di dalam agama sampai sejarah apa yang ada di dalam tanah air masing-masing, khususnya Indonesia tercinta ini. Dengan kekuatan sejarah akan membangun fanatisme yang rasional di dalam agama, di dalam faham,
Apabila kita menjadi anak bangsa, akan lebih jauh memahami Indonesia berdiri tidak sekonyong-konyong. Merah putih tegak berkibar, tidak sekonyong-konyong berkibar. Sehingga kita mendapatkan rahmah dari Allah karena kita berjuang dan berdarah. Indonesia merdeka bukan hadiah, tapi penuh dengan perjuangan oleh tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh bangsa ini yang merasa nasionalismenya tinggi, terpanggil. Karena apa? Melihat para sesepuh-sesepuh terdahulu bagaimana membangun bangsa ini dan sampai menjadi negeri Republik Indonesia. Maka dengan cermin-cermin tersebut kita banyak menggali perjuangan-perjuangan beliau untuk bekal ke depan untuk generasi ini. Karena kita akan lebih kuat mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh para sesepuh-sesepuh pendahulu. Terkadang secara pribadi saya bertanya kepada diri kita sendiri, dan sering saya lontarkan, bapak-bapak ini yang ada di sini sebagian besar, atau yang kesepuan-kesepuan yang hadir di tengah-tengah ini, 1945 kita itu ada di mana? Sudah lahir? Belum ya? Jadi bagaimana kita melihat dengan mata kita kesaksian bagaimana para pejuang-pejuang pendahulu dalam menegakkan Sangsaka Merah Putih. Kita naikkan lagi tahunnya 1947. Datang sekutu dengan membawa Belanda. Dan pada 1948 kita ditikam dari belakang peristiwa Madiun. Bapak-bapak, adik-adik kita sendiri ada di mana? Sudah lahir? Sudah lahir? Belum. Sampai 65. Paling kalau yang lahir 65, saya masih kecil. Atau kelahiran tahun 50-an. Atau 47, ya jawabnya sama, saya masih kecil. Kita mengetahui agama sudah bergelar di Indonesia ini, masjid sudah ramai, gereja sudah ramai, kuil dan lain sebagainya. Tertanam di Indonesia ini kehidupan yang luar biasa. Bagaimana pada waktu itu diteruskan perjuangan oleh Wali Sembilan khususnya bisa hidup bersama di zaman Brawijaya, di zaman Pejajaran. Tidak ada sejarah yang menyatakan ada pun benturan-benturan. Contoh yang gamblang, yang nyata. Nah, pertanyaannya yang kita tanyakan, kita di mana 1947, 45 dan seterusnya. Kira-kiranya kita sudah mempunyai kontribusi apa untuk republik ini, untuk bangsa ini? Apa kontribusi ini akan menjadikan bangsa yang mengecewakan kepada para leluhur kita? Atau kita yang menjadi bangsa yang mudah dipecah belah, sehingga kita banyak melupakan perjuangan-perjuangan para ulama, perjuangan-perjuangan para tokoh bangsa ini khususnya. Maka supaya kita semuanya tidak melupakan, seandainya kita itu mengetahui bagaimana sejarah-sejarah para beliau, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang tidak akan mengecewakan para beliau. Mungkin kalau beliau ini bisa bersuara, di dalam bakanya kita mendengar, kita akan malu rasanya. Apa perkataannya? Wahai bangsaku yang kubanggakan, darah yang telah aku teteskan, demi cintaku, cinta kami kepada bangsa,
hingga tegaknya kembali sang saka merah putih. Tolong jangan kecewakan kami. Mungkin kalau beliau bisa berkata, akan bertanya kepada kita. Disinilah pentingnya adanya peringatan hol supaya kita tidak melupakan sejarah. Alhamdulillah hidup di Indonesia. Kalau hari proklamasi jelas. Tapi ada hol akbar di Indonesia, tapi namanya lain. Karena bukan untuk milik umat Islam saja. Maka kita diberi nama hari 10 November. Hari pahlawan. Terangkat, tersanjung semua pahlawan dari segi sudut agama manapun. Karena para beliau mempunyai andil besar, jasa besar untuk bangsa dan umat ini dalam memerdekakan bangsa dari belenggu penjajah dan kebodohan. Maka pentingnya sekali dengan adanya hol-hol, tidak perlu meributkan orang yang tidak suka hol. Sudah, biarlah yang begitu ya begitu. Kita tetap jalan membangkitkan, membangunkan sejarah supaya kami menjadi bangsa tidak melupakan sejarah. Pendirian yang demikian itu perlu kita pegang. Contohnya yang mudah saja, kalau kita melihat lautan, biasanya kita melihat kalau di pelabuhan ikannya besar, lelang dan sebagainya. Kapalnya yang besar-besar dan macam-macam kapalnya. Tapi ada satu sisi pelajaran yang luar biasa kalau kita mau melihat laut. Laut itu tidak pernah penuh. Diisi berapa saja. Sungai-sungai ini tidak pernah penuh. Bahkan waktu banjir saja masuk semuanya ke laut. Diterima oleh lautan. Dan hebatnya lagi ada suatu rob atau pasang. Kalau kita melihat rob mungkin terkadang pasang ya memang sedih lah. Tapi hikmah daripada rob itu sendiri, kita pikirkan berapa kadar garam yang telah dibawa oleh air laut untuk rob itu sendiri. Itu bisa menghadang semua limbah-limbah yang akan merusak laut itu sendiri, bisa dihadang oleh limbah, oleh asinnya air laut yang luar biasa. Jika tidak ada rob atau pasang, wallahu a'lam, kerusakan sungai-sungai itu akan lebih jauh kerusakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, apabila musim kemarau, berapa miliar kubik yang masuk ke lautan. Lebih-lebih kalau musim seperti musim hujan sekarang ini, berapa sungai-sungai, anak sungai yang ikut banjir, berapa miliar per detik, bahkan per sekon yang masuk ke laut. Tapi yang paling hebat, air bah yang masuk ke lautan tidak mampu merubah asinnya air laut. Itu hebatnya. Air laut mempunyai jati diri, mempunyai harga diri, mempunyai kefanatikan yang luar biasa, walaupun tidak terlepas daripada gelombang dan badai. Tapi anehnya, ikannya tidak bisa terlibat oleh gelombang ataupun badai. Ikannya pun yang ada di dalam laut, walaupun airnya asin, tetap tawar kalau kita ambil. Semoga bangsa kita ini seperti yang kita terangkan tadi, mempunyai jati diri yang luar biasa. Boleh gelombang macam-macam, tapi Indonesia adalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup bersama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan antunawwiru fi qulubina wa qawalibana wa wujuhana wa wajhina binurillah wa binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ma'al huda wat tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman. Wa ja'alna baladana Indonesia khassah aminan aminan aminan. Wasallimna min kulli fitnatin fi ayyi jihadin minal biladil muslimin khassah Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.